Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Akhlak dan Tasawuf bagian yang keempat. Di sini kita akan membahas bersama-sama tentang perkembangan pemikiran dalam ilmu akhlak. Ada beberapa perkembangan. Yang pertama adalah fase di Yunani kuno. Para pakar meyakini bahwa akhlak pertama kali dikembangkan di Yunani kuno. Pada saat itu ada sebuah kelompok yang bijak yang dinamakan sebagai Sufsata. Mereka adalah segolongan ahli filsafat yang mengajar para pemuda Yunani untuk menyiapkan dirinya menjadi patriot-patriot yang berakhlak, seperti itu. Kaum Sufsata ini mendorong pemikiran untuk memikirkan pokok dan asal-usul akhlak, supaya para pemuda Yunani pada saat itu mempelajari akhlak sampai ke akar-akarnya, bukan hanya mengikuti nenek moyang mereka saja. Pada tahap selanjutnya muncullah seorang tokoh di Yunani, yaitu bernama Sokrates, yang hidup pada 469 sampai 339 sebelum Masehi. Sokrates berpendapat bahwa akhlak dan perilaku manusia tidak akan benar kecuali jika diberi dasar ilmu. Akhlak menurut Sokrates harus didasari oleh ilmu, bukan hanya keinginan, bukan hanya apa yang dilakukan secara natural saja, seperti itu. Sokrates mempunyai pemahaman bahwa keutamaan itu adalah ilmu. Ilmu adalah segalanya. Untuk mencapai sebuah keutamaan maka dibutuhkan dengan ilmu. Pun seperti itu, untuk mencapai akhlak yang baik juga harus didasarkan atas ilmu. Itu menurut Sokrates. Kemudian Sokrates punya murid namanya Plato. Plato mengatakan bahwa ada 4 pokok keutamaan untuk menjadikan seseorang atau bangsa-bangsa menjadi bangsa yang tegak dan lurus, seperti itu. 4 itu adalah kebijaksanaan, keberanian, kesucian, dan keadilan. Ini menurut Plato. Seseorang akan menjadi orang yang baik jika dia bijaksana, jika dia berani, dan juga dia suci serta dia berlaku adil kepada orang lain. Demikian sebuah bangsa, sebuah negara akan menjadi negara yang tegak ketika dalam negara tersebut terdapat kebijaksanaan para pemimpinnya, keberanian para tentaranya, kesucian orang-orangnya, juga keadilan bagi rakyatnya. Plato mempunyai murid namanya Aristoteles. Aristoteles ini membuat aliran baru dan mengikutnya disebut dengan Peripatetics. Menurut Aristoteles, tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan. Dan untuk mencapai kebahagiaan, maka manusia harus mempergunakan akal secara sebaik-baiknya. Aristoteles ini menciptakan sebuah teori yang disebut dengan teori tengah-tengah atau teori moderat, bahwa setiap keutamaan berada di antara 2 keburukan, seperti itu. Jadi hal yang baik adalah terletak di antara 2 keburukan. Maksudnya seperti apa? Sesuatu yang buruk pasti buruk, tapi sesuatu yang terlalu baik juga menjadi buruk. Misalkan ada orang mempunyai harta, dia tidak pernah memberikan kepada orang lain, dia disebut dengan pelit. Maka pelit itu adalah buruk. Buruk adalah buruk. Tetapi kalau dia terlalu bersedekah, tidak memikirkan masa depannya,
tidak memikirkan masa depan anak-anaknya, keluarganya, itu juga terlalu baik namanya ya. Dan terlalu baik disebut sebagai keburukan juga. Maka baik adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah, yaitu terletak di antara dua keburukan. Itu menurut Aristoteles. Dan kemudian pada abad ketiga di Eropa tersebarlah agama Kristen yang menyebarkan pokok-pokok ajaran akhlak dari kitab Taurat dan Injil ya. Kalau Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Ya, di Eropa saat itu mengatakan bahwa sumber akhlak tercipta dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah fase Yunani ada fase Arab pra-Islam. Arab sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus, terkenal dengan bangsa yang kelam, ya, yang tidak berperadaban. Kita sering mendengar bahwa Arab pra-Islam, Arab sebelum Islam disebut sebagai bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak berperadaban, di mana perampokan, pemerkosaan, penghinaan, perbudakan saat itu merajalela. Tetapi ada seberkas cahaya dalam kegelapan. Segelap apapun bangsa Arab pada saat itu, ada saja orang-orang yang bijaksana. Ada. Kita juga yakin kalau Rasulullah terlahir dari keluarga yang bijaksana. Orang-orang bijaksana di bangsa Arab sebelum Islam, kebanyakan dari mereka adalah penyair-penyair yang baik. Penyair ada yang jahat, ada yang buruk. Dan penyair yang baik adalah orang-orang yang bijaksana. Misalkan Zuhair bin Abi Salam, ya, dia mengatakan bahwa siapa yang menepati janji tidak akan tercela, dan siapa yang membawa hatinya menuju kebaikan, dia tidak akan ragu-ragu. Demikian juga seorang penyair yang bernama Amir Ibnu Darb al-Adwani, dia mengatakan bahwa pikiran itu tidur dan nafsu bergejolak. Sesungguhnya penyesalan itu akibat kebodohan. Ada juga penyair bernama Aktham bin Saifi. Dia mengatakan jujur adalah pangkal keselamatan, dusta adalah kerusakan, kejahatan adalah kekerasan, ketelitian adalah sarana menghadapi kesulitan, kelemahan adalah penyebab kehinaan, dan penyakit pikiran adalah nafsu, dan sebaik-baik perkara adalah sabar. Itu adalah kata-kata bijak dari para penyair di zaman sebelum Islam di Arab ya. Kemudian datanglah Rasulullah SAW, maka memasuki fase Islam. Dalam Islam, akhlak itu bersumber dari wahyu, dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan Islam itu, Rasulullah itu menerima setiap kebijaksanaan, setiap perbuatan yang terpuji sebelum datangnya Islam. Jadi banyak hal yang terjadi yang baik-baik sebelum adanya Islam, Rasulullah menetapkannya, Rasulullah melestarikannya, tidak menghilangkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah Rasulullah ada fase abad pertengahan di Eropa. Pada saat itu di Eropa sedang terjadi masa kegelapan ya. Kaum gereja menguasai Eropa, dan ilmu pengetahuan serta filsafat itu diborgol, dikunci. Orang tidak boleh belajar ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Maka muncullah pada saat itu gerakan akhlak ya, gerakan ilmu akhlak dan filsafat yang dipelopori salah satunya oleh Abelard dan Thomas Aquinas, itu di Eropa. Nah, pada fase modern muncul juga di barat tentang ilmu akhlak yang diramu dengan filsafat seperti itu. Nah, fase modern ini dimulai sejak tahun 1800-an ketika Mesir dikalahkan oleh Barat seperti itu. Kemudian Barat berkembang dengan ilmu filsafat akhlaknya, akhlak filsafatnya. Nah, apakah ada orang Islam yang mencampur antara akhlak dan filsafat? Ada. Pada tokoh-tokoh terdahulu ada juga, misalkan ada yang terkenal, ada Ibnu Miskawayh dalam kitabnya Tadhibul Akhlaq wa Taqriqul Araq. Kitab ini membahas
campuran akhlak secara ilmiah dengan ajaran-ajaran Plato, Aristoteles, dan juga ajaran Islam. Ada juga yang kita kenal sebagai Al-Farabi ya, Abu Nasr Al-Farabi, atau Ibnu Sina, Abu Ali bin Sina, nama lengkapnya. Beliau juga mempelajari secara ilmiah akhlak dan mencampurnya dengan filsafat Yunani. Seperti itu. Itulah perkembangan akhlak dari masa ke masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.